Halo Sobat Waidah, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waidah. Pada video kali ini, Mimin kembali membagikan informasi kali ini mengenai kisah nyata yang membuktikan kekuatan doa untuk bertemu jodoh atau pasangan hidup. Sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Bertemu dengan jodoh yang sesuai keinginan merupakan impian setiap orang. Namun tentunya kita tahu bahwa jodoh adalah rahasia ilahi yang nggak pernah kita ketahui sebelumnya. Sebagian orang mungkin tak akan kesulitan menemukan calon pendamping hidup, namun sebagian yang lain merasa galau dan sedih lantaran Tuhan masih belum mempertemukan dengan jodohnya. Jika kamu masih galau karena belum bertemu dengan jodohmu, maka kamu bisa bercermin dan mengambil hikmah dari kisah nyata tentang seorang lelaki buta yang mendapatkan jodoh lewat doa. Lelaki buta tersebut bernama Hanbal atau nama samaran yang hidup di negara Yaman, Timur Tengah. Memiliki mata yang buta sejak lahir membuat Hanbal tak pernah mengenyam pendidikan formal. Meski begitu, orang tuanya selalu memanggil guru ngaji datang ke rumah untuk mengajarkan Hanbal hingga akhirnya ia pun menjadi penghafal Al-Quran. Di usianya yang menginjak 25 tahun, Hanbal merasa ia ingin menikah. Ia pun mengutarakan keinginannya itu pada sang ayah. Kemudian ayahnya berkata, "Anakku, siapa yang mau menikah denganmu? Matamu buta dan kamu pun tidak punya pekerjaan. Mungkin kalau ada orang yang simpatik terhadapmu, baru kita bisa menikahkanmu." Mendengar jawaban ayahnya, Hanbal pun merasa sedih dan terpukul. Sebagai umat muslim yang taat, Hanbal memutuskan untuk mengadukan segala keluh kesahnya pada Allah. Ia pun selalu bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan berdoa kepada Allah. Dalam doanya, Hanbal memohon, "Ya Allah, karuniakan aku wanita yang paling cantik di Yaman, yang paling pintar dan paling kaya." Doa tersebut selalu ia panjatkan selama 30 hari tanpa putus. Selama 1 bulan penuh, ia memohon doa yang sama, keajaiban itu pun datang. Di malam ke-31, Hanbal bermimpi didatangi oleh seorang pria yang berkata padanya, "Hai anak muda, jodohmu namanya Jahirah, nama samaran. Ayahnya adalah tokoh masyarakat di kota sebelah bernama Amir Hashid, nama samaran. Besok datanglah melamarnya." Terbangun dari mimpinya, Hanbal pun kaget dan segera melaksanakan sholat tahajud yang dilanjutkan sholat subuh di masjid bersama ayahnya. Sepulangnya dari masjid, Hanbal bertanya tentang mimpinya ini pada sang ayah. "Ayah, apakah di sebelah kota ada tokoh masyarakat bernama Amir Hashid?" tanya Hanbal. "Ada." Hanbal bertanya kembali, "Apakah Amir Hashid punya anak perempuan bernama Jahira?" "Iya benar," jawab ayahnya. Dengan cepat Hanbal pun mengatakan, "Kalau begitu lamarkan Jahira untukku, ayah." Sang ayah pun terkejut mendengarnya. Kemudian sang ayah berkata, "Apa kamu sadar dengan apa yang diucapkan tadi, nak? Jahira itu terkenal karena cantiknya, pintarnya, dan kekayaan harta yang ia punya. Semua orang yang datang melamar selalu ia tolak. Dan kamu tidak sekolah, matanya buta, tidak ada pekerjaan, mau melamar dia?" "Ayah," sahut Hanbal, "semalam aku bermimpi kalau aku harus melamar wanita ini. Aku bahkan sebelumnya tidak tahu kalau di kota sebelah ada wanita bernama Jahira." Sang ayah pun terdiam dan mulai berpikir. "Baiklah, besok kita akan melamarnya," jawab si ayah. Keesokan harinya, Hanbal dan ayahnya pun pergi ke rumah sang tokoh masyarakat, Amir Hashid, dengan tujuan untuk melamar putrinya. Sesampainya di sana, Amir Hashid pun menyambut keduanya dan bertanya maksud kedatangan mereka ke rumahnya tersebut. Ayah Hanbal mengatakan, "Ini anak saya, buta matanya, tapi ia hafal Al-Quran," sembari memperkenalkan Hanbal pada Amir Hashid. "Entah kenapa ia meminta saya untuk melamar anak Anda, karena dia mimpi semalam." Tanpa pikir panjang, Amir Hashid menyetujui lamaran Hanbal pada putrinya. Ayah Hanbal pun heran dan bertanya, mengapa Amir Hashid langsung spontan menerima lamaran putranya tersebut.
Karena saya juga mimpi tadi malam, kalau hari ini akan datang anak menantu saya, namanya Hanbal, dan ciri-cirinya seperti ciri-ciri anak Anda ini. Matanya buta, hafal Al-Quran, dan berasal dari kota sebelah. Timpal si tokoh masyarakat tersebut. Kemudian ia kembali berkata, tapi saya harus tanya dulu kepada anak saya, dia terima atau tidak. Ayah Hanbal pun mempersilahkan. Amir Rashid pun masuk ke kamar putrinya. Amir Rashid sudah kenal dengan kebiasaan Zahira yang selalu menolak setiap lamaran laki-laki yang datang padanya. Ia pun bertanya pada putrinya tersebut, "Nak, ada seorang laki-laki dari kota sebelah, matanya buta, tapi dia hafal Al-Quran, mau melamarmu." Secara spontan Zahira menjawab, "Iya ayah, nikahkan aku dengan laki-laki tersebut." "Tapi kamu belum lihat orangnya," kata sang ayah keheranan. Sambil tersenyum, Zahira menjawab, "Karena tadi malam aku bermimpi didatangi pria yang mengatakan, akan datang jodohmu besok namanya Hanbal dari kota sebelah. Ia buta matanya dan hafal Al-Quran. Maka terimalah lamarannya karena dia adalah suami terbaik." Singkat cerita, Hanbal pun menikah dengan Zahira. Akhirnya, doa yang dipanjatkan Hanbal selama 1 bulan lamanya ini berbuah manis. Allah mengabulkan doa Hanbal dengan memberikan jodoh seorang perempuan yang paling cantik, paling pintar, dan paling kaya raya di Yaman berkat keteguhannya berdoa dan memohon kepada Allah. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa jodoh akan datang dengan cara yang gak disangka-sangka. Tetaplah bersabar di jalan Allah, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan cara yang luar biasa. Jadi jangan patah semangat ya sobat. Teruslah berusaha dan berdoa. Siapa tahu jodohmu akan segera datang. Karena jodoh akan datang di waktu yang tepat dan tanpa kamu sangka.